Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikti Fitria Masfufa, NPM 1903011054, kelas E semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS Akuntansi Syariah tentang laporan keuangan BPRS Rahma periode Desember 2019. Langsung saja kita masuk ke laporan keuangannya. Ini adalah format neraca saldo setelah disesuaikan pada BPRS Rahma periode Desember 2019. Ini nama-nama akunnya. Untuk nominalnya kita ada debit dan kredit. Nah, bagian nominal ini kita jumlahkan semua, maka ketemu hasilnya 10 miliar sekian. Antara debit dan kredit harus balance ya. Lalu untuk laporan laba rugi periode Desember 2019, itu pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib didapat dari akun-akun pendapatan ini: pendapatan sewa, pendapatan bagi hasil, pendapatan jual beli. Lalu nominalnya kita jumlahkan, maka hasilnya ketemu 1 miliar sekian. Lalu untuk hak pihak ketiga atas bagi hasil, nominalnya kita dapatkan dari neraca saldo setelah disesuaikan 332 juta rupiah. Untuk nominal hak bagi hasil milik bank kita dapat dari jumlah ini dikurang dengan 332 juta rupiah, maka ketemu hasilnya 1.325.100.000 rupiah. Beban usahanya kita dapatkan dari akun-akun ini. Nominalnya kita jumlahkan lagi. Lalu untuk bagian laba usaha didapat dari jumlah hak bagi hasil milik bank dikurang jumlah beban usaha, maka ketemu hasil laba usaha. Lalu kita lanjutkan untuk pendapatan beban non-usaha, nominalnya 20 juta. Untuk nominal 192.100.000 rupiah didapat dari jumlah laba usaha ditambah dengan 20 juta rupiah, maka hasilnya ini. Lalu laba sebelum pajak, zakat, dan pajak kita jumlahkan nominalnya, maka ketemu jumlah 55 juta rupiah. Lalu hasil laba rugi netonya kita dapatkan dari 192 juta yang kuning ini, kita kurangkan dengan nominal zakat dan pajak tadi 55 juta rupiah. Hasilnya maka ketemu laba rugi neto sebesar 137.100.000 rupiah. Baik, kita lanjutkan pada laporan perubahan ekuitas periode Desember 2019. Akun modal saham dan di bawah-bawahnya ini kita dapatkan dari neraca saldo setelah disesuaikan tadi. Nominalnya kita jumlahkan, maka hasilnya ketemu 600 juta sekian. Untuk perhitungan singkatnya, keterangan saldo 31 Desember 2019 didapatkan dari akun ini. Nominalnya kita taruh ke samping, maka hasilnya ketemu sama dengan yang di atas. Lalu laba ditahan tahun 2012 itu nominalnya ada di sini.
ditotalkan ini dengan yang ini, artinya kan sama-sama nominalnya 301 juta rupiah, maka hasilnya 0. Untuk bagian laba ditahan tahun berjalan, nominalnya kita dapatkan dari laba rugi neto tadi. Maka jumlahnya tetap 137.100.000 rupiah. Untuk bagian saldo 31 Desember 2020 kita dapatkan dari total atau jumlah nominal yang ada pada bagian atas tadi ini yang saya blok. Itu maka nominalnya akan ketemu ini. Kita lanjutkan pada laporan posisi keuangan BPRS Rahma periode Desember 2019. Untuk bagian akun-akunnya sebelah sini, ini adalah jumlah, ini adalah akun di mana yang akan dijumlahkan sebagai aset. Ini mengapa ada min pada nominalnya, karena artinya nominal yang ada tanda min kita kurangkan dengan nominal yang positif. Jadi untuk bagian kuning-kuningnya itu adalah jumlahnya, jumlah keseluruhan. Maksudnya jumlah dari nominal akun-akun yang sudah tertera. Lalu jumlah aset didapat dari total atau penjumlahan seluruh akun-akun yang terdapat tanda kuning tersebut. Jadi hasilnya 9 miliar sekian. Lalu kita lanjutkan untuk bagian jumlah kewajiban dana sirkah, temporer, dan modal. Kita dapatkan dari neraca saldo setelah disesuaikan tadi, sama dengan yang ini. Dari neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu untuk bagian kuningnya ini kita dapatkan dari jumlah-jumlahnya tadi sama. Jumlah-jumlahnya tadi kita jumlahkan semuanya ya. Yang nominal pada akun-akun tersebut. Untuk modal saham, laba ditahan yang sudah dan yang belum itu didapat dari perubahan ekuitas bagian ini, bagian saldo 31 Desember 2020. Nanti total jumlah ekuitasnya sama, yakni jumlahnya 756.470.000 rupiah. Lalu akan ketemu hasilnya sama dengan jumlah aset, jumlah kewajiban dana sirkah, dan modal harus balance dengan jumlah aset. Kita lanjutkan pada laporan arus kas BPRS Rahma periode Desember 2019. Laba bersih didapat dari laba rugi neto tadi, jumlah laba rugi neto. Lalu penyusutan didapat dari akumulasi penyusutan aktiva tetap dengan nominal 97 juta rupiah. Arus kas dari aktivitas operasional dengan nama-nama akun yang tertera di layar ini. Ini nominalnya kita jumlahkan semuanya. Lalu dikurang dengan 6 miliar pada piutang murabahah. Lalu
lalu didapat nominal min 2.300.000.000 sekian juta. Untuk arus kas dari aktivitas investasi, aset tetap, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, ini nominalnya kita tambahkan, maka hasilnya akan ketemu ini. Ini diminkan karena nanti akan dikurang dengan bagian yang kuning ini. Bagian yang kuning ini didapat dari arus kas aktivitas pendanaan dengan nama-nama akun yang bagian ini ya. Lalu nominal 6 miliar ini kita kurangkan dengan 2 miliar dan 1 miliar ini. Maka ketemu hasilnya 3.547.000.000 rupiah. Kita lanjutkan pada rekonsiliasi dan bagi hasil periode Desember 2019 pada BPRS Rahma. Jumlah pendapatan usaha utama didapat nominal ini dari pendapatan murabahah, pendapatan bagi hasil musyarakah dan mudharabah, pendapatan ijarah dan pendapatan usaha utama lainnya. Lalu nominalnya kita totalkan atau kita jumlahkan, maka ketemu hasilnya 1.347.100.000 rupiah. Lalu untuk bagian pendapatan yang tersedia untuk dibagi itu sama dengan jumlah pendapatan usaha utama. Lalu untuk bagi hasil yang menjadi hak pemilik bank didapat dari nominal jumlah pendapatan usaha utama dikurang dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil DST, yakni dengan nominal 332 juta rupiah. Dikurangkan, yang bagian kuning ini dikurangkan dengan yang bagian bawah, yang warna putih, itu hasilnya maka dapat 1.015.100.000 rupiah. Lalu untuk bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sudah didistribusikan, ini bagian biru didapat dari hak pihak ketiga atas bagi hasil DST dengan nominal 332 juta rupiah dikurangkan dengan nominal bagi hasil yang belum dibagikan sebesar 19 juta rupiah, maka nominalnya didapat 313 juta rupiah. Ditaruh di bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sudah didistribusikan. Untuk bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana belum didistribusikan itu sama dengan akun bagi hasil yang belum dibagikan. Kita lanjutkan pada laporan jurnal penutup. Pada tanggalnya itu sama dengan atas sampai ke bawah itu sama tanggalnya 31 Desember 2019. Nah, untuk akun-akunnya itu pendapatan-pendapatan kita masukkan, lalu nominalnya kita taruh di debit, lalu kita jumlahkan. Penjumlahan dari nominal yang ada di debit ini kita taruh di kredit, bagian kredit, atau di bagian ikhtisar laba rugi, di bagian kredit. Lalu untuk akun-akun yang ada zakat dan pajaknya ini ikhtisarnya kita taruh di atas ya. Nanti kenapa ditaruh di atas? Karena nominalnya ada di debit. Nah, akun-akun ini nominalnya terdapat pada kredit.
kita jumlahkan, maka hasilnya didapat 1.540.000.000 rupiah. Penjumlahan nominal yang tadi itu ditaruh pada ikhtisar laba ruginya. Lalu untuk ikhtisar laba rugi pada laba ditahan itu sama dengan yang bagian yang ini di atas laba ditahan ya. Laba ditahan ketemu dari laba rugi neto, maka seluruh hasil debit dan kredit kita jumlahkan, maka ketemu hasilnya 3 miliar sekian. Yang ini harus balance ya antara debit dan kreditnya. Kita lanjutkan pada yang terakhir, laporan neraca saldo setelah penutupan BPRS Rahma periode Desember 2019. Untuk nama akunnya yakni aset, utang, dan modal kita cantumkan di neraca saldo setelah penutupan. Lalu untuk nominal debit dan kreditnya itu didapat dari sudah ada di bagian neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, bagian debit ini kita jumlahkan, maka ketemu hasilnya 9.372.000.000 rupiah. Nah, untuk bagian kuning ini, kenapa kuning? Karena modal saham di neraca saldo setelah disesuaikan itu jumlahnya 318 juta rupiah. Sedangkan di sini 455 juta rupiah. Maaf, saya ulangi, 455.100.000 rupiah. Modal saham didapat dari modal saham yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan ditambahkan dengan laba rugi neto pada laporan laba rugi tadi sebesar 137.100.000 rupiah. Sama dengan, maka ketemunya akan 455.100.000 rupiah. Kalau pada modal saham ini hanya ditulis 318 juta rupiah, maka antara total debit dan kreditnya tidak akan balance. Jadi, agar balance, modal saham ditambahkan dengan laba rugi neto. Nah, itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Baik, itu tadi adalah presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.